akan membahas mengenai podcast kedua Himipar Komisi UNN, yaitu Himi Talks. Jadi di pembahasan kita kali ini yaitu self improvement. Nah, dimana bintang tamu kita yang sangat spesial yaitu Kak Riri Adri. Selamat datang Kak Riri. Terima kasih. Nah, gimana nih kabar Kak hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau Gita gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sangat baik sih Kak hari ini dan sangat excited dengan apa yang disampaikan nanti nih dari Kak Riri sendiri, dan gimana sih mengembangkan self improvement kita seperti saat ini gitu. Nah, untuk itu sebelum kita mulai ke percakapan inti nih Kak, boleh nih aku tanya gimana sih kesibukan Kak Riri akhir-akhir ini gitu. Oke, terima kasih Gita dan terima kasih untuk teman-teman yang nanti sedang menonton podcast ini. Jadi kalau ditanya gimana sih kesibukan saya untuk saat ini, selain aktif menjadi seorang mahasiswa, karena selalu saya juga masih menjadi mahasiswa, saya juga aktif di beberapa organisasi. Nah, salah satunya juga adalah Himipare Komisariat Universitas Indonesia. Terus saya juga aktif di beberapa organisasi, baik itu di internal kampus pun juga di organisasi kampus. Seperti itu. Nah, juga sedikit nih teman-teman, Kak Riri ini merupakan mahasiswi jurusan hukum di Universitas Hasanuddin, dan juga beliau sudah sangat aktif menjadi speaker di beberapa kegiatan yang sangat tentunya hektik banget ya Kak. Alhamdulillah. Ya, tentunya sangat banyak pengalaman sekali dari Kak Riri. Menarik sekali teman-teman. Jadi mungkin bisa nih ke pembahasan utama kita, yaitu self improvement teman-teman. Nah, menurut Kak Riri ini sendiri self improvement itu apa sih? Nah, jadi menarik ya pertanyaannya, karena temanya hari ini adalah self improvement. Jadi kita harus tahu dulu sebenarnya self improvement itu apa sih. Jadi kalau kita definisikan satu persatu nih, self improvement kan itu terdiri atas dua kata, self dan improvement. Nah kan kalau kita merujuk pada definisi dari self itu artinya kan diri sendiri. Terus kalau improvement adalah bagaimana kita bisa mengimprove atau meningkatkan apa yang menjadi value di dalam diri kita. Jadi kalau didefinisikan self improvement itu adalah bagaimana kita melakukan upaya nih supaya potensi atau kemampuan yang ada pada diri kita itu dapat meningkat. Kurang lebih seperti itu sih kalau kita berbicara mengenai self improvement. Ya, setuju banget Kak, karena seperti sekarang tuh kayak itu banyak teman-teman milenial yang kayak bingung gitu gimana cara menentukan tujuan hidup, ya nggak tahu apa goals mereka, kayak bingung ke arahnya kemana. Jadi kayak betul-betul self improvement ini penting ya untuk meningkatkan kualitas diri gitu. Betul. Oke, jadi kalau menurut Kak Riri selain itu tadi seberapa membantu sih dari adanya self improvement ini? Kalau menurut saya self improvement itu tentunya sangat membantu kita, karena self improvement itu kan adalah upaya bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas atau potensi yang ada pada diri kita. Nah, kalau bagaimana self improvement ini membantu, tentu membantu sekali, karena dengan kita punya kemampuan untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri kita secara tidak langsung, itu bisa menambah kepercayaan diri kita. Karena misalkan nih, saya mempunyai kemampuan berpublic speaking misal, terus saya terus mengasah potensi yang ada pada diri saya, nah itu dikatakan sebagai self improvement, mengasah kemampuan berpublic speaking saya. Dan ketika nantinya saya diminta untuk menjadi speaker, maka itu akan menambah tingkat kepercayaan diri saya. Jadi itulah kemudian yang menjadikan self improvement itu sangat penting. Kemudian juga kalau kita melihat pandangan orang lain, seseorang yang memiliki kemampuan membranding dirinya atau self improvementnya bagus, itu akan terbranding secara tidak langsung di mata orang-orang bahwa oh, dia memiliki kualitas hidup yang baik nih, makanya dia bisa dijadikan sebagai figur dan lain sebagainya. Makanya self improvement itu sangat-sangat penting bagi kita. Oh gitu Kak. Karena juga kadang tuh orang kayak mulai nih personal branding gitu, mau mulai personal branding tapi tidak tahu gimana caranya, dan mereka sangat bahkan ada juga beberapa orang yang kayak memulai kembangin ini kembangin itu. Nah, dari situ mereka kayak bingung gitu, saling bertabrakan, dan sehingga tidak mendapatkan yang maksimal dari apa yang mereka tingkatkan dari diri mereka gitu. Nah, kalau menurut kalian itu yang jadi yang pendukung self improvement itu apa saja nih Kak?
Ya, pertanyaannya menarik sekali ya teman-teman. Jadi kalau kita berbicara apa sih yang menjadi pendukung dari self improvement, itu tentunya kita harus punya dulu nih motivasi atau tujuan kita apa. Jadi teman-teman, ketika kita ingin meningkatkan value yang ada di dalam diri kita, kita harus tahu dulu tujuan saya apa nih. Karena jangan sampai kita melakukan hal tersebut tapi kita tidak tahu endingnya tujuan kita atau goals yang ingin kita capai itu apa. Tadi contohnya adalah ketika saya mempunyai kemampuan misalkan berbicara di depan umum dan saya sadar bahwa itu harus ditingkatkan. Nah, saya harus tahu dulu nih, saya ingin cakap berbicara di depan umum untuk apa? Misalkan saya ingin menjadi seorang duta, itu kan makanya saya harus terus mengasah self improvement saya supaya saya memiliki kemampuan berbicara di depan umum yang bagus dan endingnya saya bisa menjadi duta atau bisa menjadi speaker di berbagai forum baik itu nasional maupun internasional. Terus juga kalau misalkan kita juga harus tahu nih bahwa selain motivasi atau tujuan yang harus kita miliki untuk mendukung self improvement kita, tentunya kita juga harus punya pengalaman. Pengalaman apa? Pengalaman bahwa apa yang kita lakukan hari ini sebenarnya tidak otomatis terjadi, tetapi ada beberapa proses yang kita lalui. Maksudnya adalah ketika kita misalkan ingin tadi mengasah kemampuan berpublic speaking kita, mungkin itu kita ingin mengasah public speaking kita karena dulunya ada pengalaman yang kurang mengenakan, misalkan kita lagi presentasi di kelas kemudian ngeblank, makanya kita memiliki motivasi untuk bisa mengasah self improvement kita khususnya di bidang public speaking seperti itu. Kemudian juga kita juga bisa melihat bahwa self improvement ini ternyata dipengaruhi dari lifestyle atau bagaimana gaya hidup kita, dan juga dipengaruhi juga dengan relasi atau lingkungan pertemanan yang mempengaruhi juga self improvement kita. Karena ketika kita bergaul nih dengan orang-orang yang positif, kan kita sering mendengar pepatah bahwa ketika kamu berteman dengan penjual minyak wangi maka kamu bakalan kecipratan wanginya gitu kan. Dan itu juga berlaku dengan self improvement. Ketika kita misalkan berteman dengan teman-teman yang positif, maka kita juga bisa mencontoh mereka untuk terpengaruh juga dan mengupgrade diri kita untuk positif juga seperti teman-teman kita. Itu yang menarik sekali ya dari penjelasan kalian nih teman-teman. Nah, untuk selain dari motivasi dan pengalaman nih Kak, ya, yang aku sangat tertarik nih di bagian mindset. Nah, kadang tuh orang juga kayak mindsetnya tuh sangat tidak mendukung gitu, kayak dia udah nge-stuck begitu aja di nggak tertarik, walaupun memang dia di satu sisi dia punya minat, tapi mindsetnya dia bilang kayaknya aku nggak bisa deh, kayaknya aku nggak bisa gapai itu deh, kayaknya aku nggak bisa sampai di titik seperti mereka, seperti dia. Jadi bisa jadi dari mindset itu kita terbangun motivasinya dan bisa melakukan hal-hal yang lebih positif nantinya. Itu kalau menurut kalian gimana? Kalau menurut saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh kita bahwa kita harus membuat mindset yang positif dulu nih, karena jangan sampai mindset kita selalu negatif ketika ingin melakukan satu hal. Misalkan saya mempunyai, sebenarnya suara saya bagus nih misalkan ya, terus saya ingin ikut lomba menyanyi, terus saya bilang nih bahwa oh kayaknya suaraku false deh ketika saya ikut lomba menyanyi. Jadi sebenarnya yang ingin diubah adalah mindset buruk kita, karena kita tidak bisa tahu sebenarnya jalan, kan sebenarnya yang ditakutkan adalah kita takut apa yang dikatakan oleh orang lain. Jadi kita nggak usah hiraukan apa yang dikatakan orang lain, karena jangan sampai perkataan orang lain itu bisa menjadikan kita gagal untuk mengimprove value yang ada di dalam diri kita. Dan yang paling penting sih ketika kita ingin menciptakan atau memulai untuk mengimprove value yang ada di dalam diri kita adalah kita harus kenali dulu nih diri kita. Kita harus tahu apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan diri kita, karena segala sesuatu di muka bumi ini kan diciptakan berpasang-pasangan. Ketika kita memiliki kelebihan, tentu juga ada kekurangan yang ada pada diri kita, dan jangan sampai kekurangan yang ada pada diri kita itu kita jadikan sebagai hal yang biasa, karena kita menganggap bahwa oh wajar kok kalau manusia mempunyai kekurangan. Kalau terus berbicara mengenai hambatan atau tantangan nih Kak, banyak tuh orang kayak mau meningkatin value-nya tapi stuck karena ada rasa malas ya, rasa kayak ya seperti sekarang kaum rebahan, scroll IG, scroll TikTok. Nah itu kayak berpengaruh banget Kak, kayak itu tuh bisa menjadi kebiasaan buruk, dan
menjadi satu rintangan dalam meningkatkan value kita. Kadang kita seperti saya sendiri nih, kadang mau mulai kayak biasanya mau upgrade diri deh sedikit demi sedikit, tapi kalau udah rebah kayak udah kayak dapat aja gitu rasa malasnya, jadi udah hilang motivasinya lagi, jadi kayak nggak bingung gimana ningkatin value diri dan stuck gitu aja. Jadi menurut aku itu sih salah satu hambatan yang sangat-sangat struggle dan jadi penghambat bagi semua kalangan remaja yang ingin meningkatkan kualitas diri mereka. Kalau dari karir ini hambatan atau tantangan apa saja nih yang selain daripada yang tadi? Kalau saya sebenarnya sependapat dulu nih dengan pandangan kita bahwa salah satu tantangan atau hambatan untuk meningkatkan value atau self improvement kita adalah karena kita adalah generasi mageran. Itu kan sudah sering banget disebut bahwa generasi saat ini, remaja saat ini adalah generasi yang mageran. Apalagi kan kita sudah bersentuhan langsung sama teknologi. Kalau sudah pegang HP, udah lupa waktu nih, seperti itu. Jadi yang harus dilakukan itu adalah bisa membagi-bagi waktu sih, mana waktunya untuk bisa mulai untuk mengupgrade diri, mana kemudian waktu untuk main HP dan sebagainya. Terus kalau menurut saya tantangan untuk bisa memulai self improvement juga itu adalah karena faktor dari luar, karena kita selalu menganggap bahwa saya takut mencoba hal ini karena saya takut gagal misalkan, padahal kegagalan itu adalah hal yang biasa teman-teman. Jadi jangan menjadikan kegagalan itu sebagai bentuk keterpurukan kalian ketika kalian sudah gagal. Kalian harus menerapkan motivasi dalam hidup kalian bahwa kehidupan ini seperti roda yang berputar. Jadi kadang-kadang kita berada di fase atas atau fase di mana kita sering menang dan sebagainya, tetapi kadang-kadang juga kita akan berada di posisi roda yang di bawah atau dalam artian kita bakalan gagal. Jadi teman-teman jangan takut gagal ketika ingin memulai mengupgrade dirinya kalian, tapi coba deh jadikan kegagalan itu sebagai bentuk evaluasi yang ada pada diri kalian. Misalkan kita gagal, maka kira-kira apa sih faktor penyebab ketika saya gagal supaya nanti kedepannya kalau saya mencoba lagi itu sudah tidak gagal. Terus teman-teman juga harus tahu bahwa sebenarnya kita nih sudah diberikan jatah gagal oleh Tuhan itu sama-sama. Jadi misalkan saja nih kita dikasih jatah gagal setiap manusia adalah 100. Jadi teman-teman gunakan jatah gagal tersebut supaya kedepannya adalah jatah gagal kita sudah habis dan kedepannya yang kita capai kedepannya adalah keberhasilan. Terus tantangan yang selanjutnya ketika kita memulai untuk mengupgrade diri adalah karena omongan orang lain. Jadi saya selalu mengambil prinsip bahwa saya ini punya dua tangan, jadi kedua tangan saya ini tidak bisa saya gunakan untuk menutup seluruh mulut-mulut orang jahat yang berbicara buruk tentang saya. Jadi saya menggunakan kedua tangan saya untuk menutup telinga saja. Kalau misalkan perkataan orang itu mengganggu mental saya misalkan, maka saya tidak akan dengarkan. Tapi sesekali kita juga butuh pandangan orang lain supaya itu bisa memotivasi diri kita dan kita bisa mendapatkan saran-saran dari orang lain. Tapi jangan sampai perkataan orang lain tersebut justru menghambat diri kita untuk bisa mengupgrade diri kita. Setuju banget sih dengan apa yang Kak Reni sampaikan tadi. Jadi sangat penting untuk kita menerima pendapat dari orang lain juga sebagai bahan evaluasi dari diri kita gitu. Nah juga selain itu kadang kita merasa kadang tuh teman-teman yang remaja sekarang kayak bingung cara produktivitas yang konsisten. Terus kadang juga kembali lagi seperti tadi di awal, kadang jalan, kadang start, kadang jalan, kadang start. Jadi menurut aku sangat penting yang untuk membangun produktivitas secara dari hal yang terkecil saya terus juga sampai melakukan kebiasaan yang baik, good habits. Jadi menurut aku itu sangat mendukung untuk bisa meningkatkan self improvement kita gitu. Kalau dari sini nih, apa sih tips-tips dari Kak Riri lagi nih yang lebih ngena dari Kak Riri juga yang sering Kak Riri implementasikan di kehidupan Kak Riri sendiri dalam
self improvement Kak? Ya, kalau cara saya ya tadi saya sudah mengatakan bahwa saya harus tahu dulu apa yang menjadi diri saya, atau saya harus lebih kenal dengan diri saya. Jadi tadi saya sudah tahu kelebihan dan kekurangan saya, sudah tahu tantangan dan hambatan. Kemudian yang harus dilakukan juga tadi benar yang dikatakan oleh Dita, bahwa yang harus kita lakukan ketika ingin membangun self improvement adalah kita harus konsisten nih. Jadi jangan sampai hari ini kita sudah memulai nih bahwa oh saya ingin meningkatkan, mengupgrade diri saya dengan berbahasa Inggris misalkan, tetapi besok oh saya lupa nih untuk bisa belajar berbahasa Inggris lagi. Jadi sangat penting ya teman-teman untuk kita bisa konsisten ketika menekuni berbagai hal. Kemudian juga kita juga tentunya harus membedakan nih, karena kita tadi membahas terkait dengan produktif, kita juga harus membedakan nih yang mana sih sibuk dan yang mana produktif. Jadi produktif dan sibuk itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau produktif itu berarti ada juga nih impactnya ke diri kita, tetapi kalau kita sibuk ya kita endingnya hanya capek saja, Buang-buang waktu, menghabiskan energi. Tapi kalau kita produktif, kita juga harus tahu bahwa produktif itu juga ada toksiknya. Jadi ada yang dikatakan sebagai toxic productivity. Jadi jangan sampai kita berusaha nih bahwa oh saya ingin produktif terus supaya self improvement saya bagus, tapi juga harus diperhatikan bahwa kita harus memperhatikan juga tubuh kita. Misalkan tubuh kita sudah tidak mampu lagi nih untuk melakukan berbagai aktivitas yang sangat banyak dalam satu hari, maka itu harus dikurangi, karena jangan sampai kita berusaha untuk produktif tetapi itu justru menjadi toksik bagi diri kita, seperti itu. Kak, karena kadang tuh seperti saya sendiri nih pengalaman, aku kayak kadang nih ngerjain satu tapi lupa waktu, kayak ngerjain terus-terusan sampai akhirnya di titik yang benar-benar capek, lemas, lesu, sampai kadang lupa makan. Itu tuh sangat menghambat, juga jadi kena ke diri kita sendiri juga kan. Jadi menurut aku itu sangat harus diubah dari hal-hal yang kayak kalau belum selesai di 1 jam boleh di istirahat bentar, terus bolehlah kayak scroll IG bentar 5 menit, terus habis itu dilanjut lagi ngerjain tugas. Nah kalau udah benar-benar capek atau bosan nih, mungkin bisa dilanjut ke esok harinya kan, seperti itu. Tapi yang paling penting nih yang harus kita lakukan adalah kita harus memetakan skala prioritas dalam kegiatan kita supaya nantinya kita tidak terkesan sebagai toxic positivity. Jadi kita harus membedakan yang mana sih kegiatan yang memang penting dan mendesak, yang mana kegiatan yang penting tetapi tidak mendesak, yang mana kegiatan yang tidak penting terus tidak mendesak, ya seperti itu. Jadi memang harus diporsikan ya teman-teman, jangan sampai kegiatan yang tidak penting dan tidak mendesak justru itu yang menjadi prioritas, dan kita meninggalkan kegiatan yang sangat penting dan kegiatannya juga sangat mendesak, seperti itu. Benar sekali Kak, setuju banget dari apa yang disampaikan Kak Reni teman-teman. Jadi menurut aku self improvement itu sangat pentingnya untuk remaja-remaja seperti kita, mahasiswa-mahasiswi yang sangat bingung gimana nentuin, gimana membangun kualitas diri, tingkatin value diri mereka, kayak ini sangat penting. Jadi menurut aku kita harus mulai dari hal-hal yang terkecil dulu supaya kita bisa menjadi konsisten, terus berlanjut dan akan bisa memberi impact yang positif pada diri kita gitu ya. Mungkin sudah tidak ada kayak Rey? Iya, kayaknya udah aman deh. Oke, jadi mungkin itu tadi percakapan yang sangat daging ya menurut aku dengan Kak Reni. Terima kasih banyak Kak atas ilmunya saat sudah sharing nih, atas semua apa yang disampaikan dari Kak Reni. Semoga teman-teman bisa mengimplementasikannya juga di kehidupan sehari-hari. Jadi ini juga bisa menjadi poin lah, bisa membantu aku dan teman-teman di luar sana yang menonton podcast ini untuk mengupgrade diri mereka menjadi lebih baik gitu. Ya mungkin segitu dulu, dan sampai jumpa di podcast Hippie Talk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.